البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat, sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca. Hadis mengenai doa ketika orang keluar dari rumahnya. Doa yang sangat pendek, mudah dihafal, tentunya antum sudah pernah mendengar dan bahkan sudah pernah menghafalnya semuanya. Tafadhal barakallahu fikum. Rawu? Naam. Tafadhal. Naam. Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal.
Naam. Hafal? Tafadhal. Apa? Yuqalu hina idzin yuqalu hina idzin tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal, tafadhal. Naam, tafadhal. تفضل. تفضل. نعم تفضل. نعم تفضل. بسم الله. Naam barakallahu fiikum. Hafal? Bismillah. Anan nabiyya qal idza yuqalu hudita
Wa tanaha anhu syaitan. Ayo. Barakallahu fiikum, kita lanjutkan bacaan selanjutnya. Qala al-mu'allif wa sabahullah. Perhatikan kitabnya. Ta'widul atfal. Pembahasan sekarang adalah pembahasan mengenai ta'widul al-atfal, yaitu memintakan perlindungan untuk anaknya. Jadi kalau punya anak kecil, ternyata ada anjuran, ada syariat untuk kita memintakan perlindungan. Nah, barakallahu fikum, untuk anak kecil tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Mintanya dari Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa barakallahu fikum merusak atau menyakiti atau yang semisalnya. Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah ta'widhu al-atfal. Memintakan perlindungan untuk anak-anak kecil. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma wa yaqul u'idukuma, itu harakatnya yang benar, u'idukuma ya. U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa lafdzul Bukhari a'udzu. Hadis ini barakallahu fikum, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abul Abbas, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beliau dikenal dengan turjumanul Quran. Nah, maksudnya adalah penafsir Al-Qur'an. Bahkan beliau digelari juga mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Kemudian juga barakallahu fikum, beliau ini walaupun usia saat itu masih belia, usia kurang lebihnya 15 tahun, 14 tahun, namun beliau sudah menguasai ilmu tafsir. Dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Masyhurnya beliau adalah apa? Barakallahu fikum, dikenal dengan mufassirus sahabah. Sampai-sampai saat itu ada semacam pertemuan membahas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Saat itu barakallahu fikum, segenap para sahabat, bahkan para masyayikh, orang-orang yang ikut perang Badar, barakallahu fikum, ada di situ juga. Mereka membahas sebenarnya surat tersebut turun mengenai apa. Ada yang mereka mengatakan ini menunjukkan kemenangan kaum muslimin, ada yang macam-macam. Kemudian langsung mereka punya usulan bagaimana kalau kita masukkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ternyata beliau dimasukkan di tengah-tengah para masyayikh ahli Badar tadi itu. Barakallahu fikum, posisinya beliau masih muda. Tapi karena beliau punya ilmu masalah tafsir, para sahabat yang lainnya tidak ada istilah gengsi atau yang semisalnya, tidak ada. Di situ ada Umar Khattab, ada Abu Bakar Siddiq, ada para sahabat yang lainnya. Kemudian ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas? Umar Khattab bertanya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, barakallahu fikum, ayat tersebut atau surat tersebut berkaitan masalah apa? Ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu mengenai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena setelah dibukakan Fatu Makkah, kemudian diberikan kemenangan Fatu Makkah tahun 8 Hijriah, tidak lama kemudian barakallahu fikum tahun 9 Hijriah beliau melaksanakan apa? Haji wada', dan setelah itu tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Barakallahu fikum. Kemudian juga di antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjadi mufassir sahabah, tidak terlepas juga dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang saat itu beliau mendoakan dengan doa yang sangat bagus sekali. Barakallahu fikum, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rahmakallah. Waktu itu apa? Barakallahu fikum, ketika Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, ya Allah, ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas, yaitu apa? Mengenai ilmu agama, kemudian pahamkanlah dia atau ajarkan kepadanya ilmu ta'wil. Ta'wil itu maksudnya ilmu tafsir. Paham ya? Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas ilmu ta'wil. Ta'wil itu apa maksudnya di sini? Tafsir. Na'am, barakallahu fikum.
Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala beliau berkata, pertanyaannya sekarang sebelum kita lanjutkan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya ataukah tidak? Antum? Termasuk atau tidak? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Enggak tahu atau enggak termasuk? Ini itu mah enggak tahu atau enggak termasuk? Enggak termasuk? La bas, khair insyaallah. Hamzah termasuk enggak? Termasuk. Mana dalilnya? Ucapan Nabi SAW. Mana? Naam, ahsan. Di situ syahidnya yang mana? Wal habru. Paham ya? Masuk ya, akan dalah. Na'am barakallahu fikum. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yani Ibnu Umar wa Anasun wal habru ini maksudnya Abdullah bin Abbas kal Khudri ma'ruf Abu Sa'id al-Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Nah, dan ingat-ingat ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau termasuk para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Wal habru, itu habr itu maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan perlindungan kepada Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma wa yaqul u'idukuma bi kalimatillahi tammah. Seraya beliau berkata, aku memintakan perlindungan kalian berdua bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah taala yang sempurna, min kulli syaitanin wa hammah, dari seluruh setan dan juga apa? Binatang yang beracun. Hamah itu ungkapan tuh binatang-binatang yang punya racun. Contohnya apa? Ular, kalajengking, kemudian apa? Lipan. Tahu lipan antum? Tahu lipan antum? Antum tahu lipan? Apa itu lipan? Bukan dipan loh, lain ya. Lipan, apa itu lipan? Apa? Kelabang. Itu lipan ya. Nah, barakallahu fikum itu juga beracun juga ya. Jadi sifatnya umum, semua hewan binatang yang beracun. Nah, barakallahu fikum dimintai perlindungan. Maksudnya apa? Nah, minta perlindungan kepada Allah Taala agar dilindungi dari binatang-binatang tersebut. Wa min kulli 'ainin lamah, dan juga dari seluruh ain itu maksudnya mata yang menyakitkan, maksudnya adalah penyakit ain. Paham ya? Dan dari barakallahu fikum seluruh atau setiap mata yang menyakitkan. Maksudnya menyakitkan maksudnya adalah ain. Nah, barakallahu fikum adalah apa? Ain. Rawal Bukhari wa Abu Dawud. Hadisnya ini riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Abu Dawud, wa lafdzul Bukhari, dan lafaz dalam Sahih Bukhari a'udzu. Paham ya? Kalau lafaz dalam Sahih Bukhari a'udzu bi kalimatillahi tammah. Karena lafaznya agak beda sedikit, kalau ini kan langsungan. U'idzukuma, kembali kepada Hasan dan Husain. Naam. Syahidnya di sini barakallahu fikum, Rasulullah SAW memintakan perlindungan untuk Hasan dan Husain dari gangguan setan yang terkutuk dan juga gangguan hewan-hewan atau binatang yang memiliki apa? Racun. Nah, barakallahu fikum. Dan juga dari apa? Nah, barakallahu fikum, ain, itu maksudnya mata yang menyakitkan, itu maksudnya penyakit ain. Paham ya? Karena yang namanya penyakit ain itu benar adanya ya. Nah, barakallahu fikum, benar adanya. Naam. Benar adanya ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya bukan perkara yang hanya dongeng atau hanya kisah atau yang semisalnya, tapi benar-benar ada ya, benar-benar ada penyakit ain itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan wal ainu haqqun, dan bahwasanya ain itu benar adanya. Jadi ain itu benar adanya. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain barakallahu fikum termasuk salah satu ujian yang Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Taala berikan kepada siapa pun yang Allah Taala kehendaki. Nah, barakallahu fikum, pengaruh daripada ain tersebut adalah apa? Bisa menghancurkan sesuatu yang dia lihat. Sesuatu yang dia lihat hancur. Sesuatu yang dia lihat rusak. Karena biasanya penyakit ain ini datang barakallahu fikum ketika apa?
Seseorang melihat sesuatu yang dia kagumi kemudian dia tidak mendoakan dengan keberkahan. Paham ya? Tidak mendoakan dengan apa? Dengan keberkahan. Karena datang dalam hadis yang sahih apabila salah seorang di antara kita itu melihat sesuatu yang dia kagum terhadapnya, maka falyubarik fi. Paham ya? Nah, atau falyubariklah. Maksudnya mendoakan keberkahan untuknya. Paham ya? Bukan malah mengatakan wah bagus sekali ya, indah sekali. Ini paham ya? Tapi apa? Didoakan dengan keberkahan. Allahumma barik, barakallahu fiik, masyaallah, subhanallah. Itu semuanya termasuk perkara yang bagus. Paham ya? Taruhlah antum melihat anak kecil lucu, jangan imut banget ya. Lucu sekali nih. Tapi apa? Allahumma barik, doakan keberkahan. Masyaallah, subhanallah. Karena khawatir nanti kalau seandainya dia ternyata punya ain tadi itu berbahaya. Anak kecil itu bisa meninggal dunia. Bisa sakit, bisa rusak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan ini bukan perkara yang istilahnya dongeng ya. Al-ainu haqqun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ain itu benar adanya. Bahkan sebutkan dalam hadis kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain inilah yang mendahulunya. Tapi ternyata apa? Enggak ada. Penyakit ain pun terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada kisah nih, Damat. Kisah lagi ya, tapi bukan hoax ya, kisahnya ini nyata. Nah, barakallahu fikum, bukan kisah dusta bohong, itu bukan. Saat itu ada orang Indonesia, rambutnya Masya Allah, bagus rambutnya, halus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ternyata ada orang yang tertarik, dalam artian melihat rambutnya tertarik. Tapi dia enggak mendoakan dengan berkah yang semisalnya. Nah, cuman memuji sya'ruk jamil jiddan. Paham ya? Dipegang inilah. Ternyata ketika pulang sampai di kamarnya, ya, dia cerita ya, nah barakallahu fikum, rambutnya ada yang rontok, ada yang berjatuhan. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kemungkinan besar kena ain tadi itu. Paham ya? Jadi ain itu benar adanya ya. Nah, kita harus senantiasa berlindung. Nah, barakallahu fikum, dan kita enggak bisa menebak orang ini punya ain atau tidak kecuali setelah terjadi biasanya ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kemudian di sini disebutkan Hasan dan Husain. Hasan Husain ma'ruf ya, kedua-duanya adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Putranya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Siapa? Lupa? La ba'as, khair insyaallah. Hasan Husain putranya siapa? Alhamdulillah. Ali bin Abi Thalib. Nah, barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hasan dan Husain digelari dengan apa? Ihsan. Naam, sayyidash syabab ahli jannah. Pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Masyaallah. Innal Hasan wa Husain sayyidash syabab ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain itu adalah apa? Pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Masya Allah, Hasan dan Husain. Dan keutamanya sangat besar sekali. Untuk Hasan saja itu keutamanya apa? Yaitu mendamaikan antara dua kubu yang saat itu sedang panas-panas hendak berperang. Yaitu apa? Pihaknya Ali bin Abi Thalib dengan pihaknya siapa? Pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, barakallahu fikum. Karena khilafatun nubuwah berapa tahun? Digenapi dengan putranya Ali bin Abi Thalib, totalnya berapa? 30 tahun. Nah, barakallahu fikum, salatuna sanah, 30 tahun khilafatun nubuwah. Saat itu barakallahu fikum, Hasan memang tanazul, maksudnya mengalah, bukan berarti karena posisinya beliau enggak punya kekuasaan, bahkan beliau meneruskan kekuasaan abinya atau bapaknya. Paham ya? Nah, cuman saat itu karena untuk meredam dua kelompok yang dikhawatirkan berperang dan juga terjadi pertumpahan darah, akhirnya beliau tanazul, mengalah. Kemudian apa, barakallahu fikum, jabatan kekuasaan dipegang oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, orang-orang Syiah Rafidhah bencinya luar biasa. Tuduhan senantiasa ada untuk Hasan. Hasan adalah jabban, penakut. Hasan ini seperti ini seharusnya memperjuangkan kekuasaan bapaknya, namun kenapa diberikan pada Muawiyah katanya? Padahal sudah apa? Sunnatullahi jalla wa ala. Apa kata Rasulullah SAW?
Inna ibni hadza sayyid, sesungguhnya ada pada cucuku ini seorang pemimpin, maksudnya Hasan. Wa la'allallaha an yusliha bihi bainal fi'ataini al-'azimataini minal mu'minin aw minal muslimin. Paham ya? Artinya apa? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dengan sebabnya, dengan sebab sayyid tadi itu, yaitu Hasan, dua kelompok dari kalangan mukminin yang sedang apa? Sedang berselisih, yaitu kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan kelompoknya siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Syiah Rafidhah memuji-muji Husain. Kalau Husain udah usah nanya. Di Yaman sana, ini kisah tapi bukan hoax ya. Kisah nyata ya. Di Yaman sana itu kalau menjelang barakallahu fikum istilahnya Asyura 10 Muharram, itu mereka memperingati namanya Idul Ghadir. Paham ya? Idul Ghadir itu hari raya mereka. Memperingati hari meninggalnya Husain katanya. Terbunuh di tanah Karbala. Teriak-teriak, "Ya Husaina, lisma ta'tina," katanya. Paham ya? Maksudnya, "Wahai Husain, kenapa enggak datang pada kami?" Sambil nangis-nangis teriak-teriak, kemudian barakallahu fikum bajunya dibuka, kemudian mencambuk-cambuk dirinya sampai berdarah-darah. Anak-anak bayi pun ada yang digendong, kemudian kepala yang sobek-sobek pakai silet itu. Paham ya? Nah, itu ngeri sekali ya. Itu ritualnya ada di beberapa tempat itu ya. Karena ketika ya mungkin wallah alam enggak sampai meninggal ya, cuman istilahnya intinya keluar darah itu loh. Nah, itu ngeri sekali. Orang menangis, meratapi katanya hari meninggalnya Husain, tanah Karbala, tanah yang suci. Adapun selain tanah Karbala, tanah yang najis. Oleh karena itu antum jumpai banyak Syiah Rafidhah kalau sujud enggak mau. Sujud ke tanah-tanah yang ada ini enggak mau. Mereka punya sendiri namanya tanah gumpalan, katanya tanah Karbala tadi itu. Kalungkan gini, kalau sujud ditempelkan di dahinya. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Naam. Kemudian ketika malam 10 Muharram tersebut, namanya malam Idul Ghadir, antum saksikan di Yaman sana, di gunung-gunung atau semisalnya, pasti banyak lampu dinyalakan. Mulai dari sore. Wallah alam apa yang dinyalakan, cuman ada semacam pelita-pelita itu ya. Nah, barakallahu kapas atau yang semisalnya itu dinyalakan semuanya. Kemudian kalau malam itu langsung mereka aktivitasnya menembakkan peluru-peluru mereka, bukan peluru palsu ya, asli peluru itu ya, tembakan gunung-gunung. Alasannya itu Muawiyah bin Abi Sufyan katanya. Allahul musta'an. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kurang percaya ya ke Yaman, saksikan nanti. Paham ya? Saksikan bagaimana realita kejadian yang ada. Hingga saat ini Syiah Rafidhah seperti itu ritualnya. Ini sekedar selingan mengenai Hasan dan Husain. Hasan di mata Syiah Rafidhah kata mereka jaban penakut. Husain di mata Syiah Rafidhah adalah orang yang terdolimi, orang yang tersakiti sehingga mereka mengagung-agungkan Husain ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Hingga kelompok mereka terkadang ada kelompok Husainiyah. Paham ya? Allahu musta'an. Naam. Maksudnya apa? Maksudnya itu istilah kelompok-kelompok mereka seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi saat itu Rasulullah SAW barakallahu fikum memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Hasan dan Husain. Barakallahu fikum dengan menyebut kalimat-kalimat Allah Taala yang sempurna, dimintakan perlindungan dari kejahatan setan yang terkutuk dan binatang-binatang yang beracun. Hewan-hewan yang beracun. Barakallahu fikum atau yang semisalnya, Allahu musta'an. Naam. Dan juga dimintakan perlindungan dari apa? Dari mata yang menyakitkan, maksudnya adalah penyakit ain. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat bawahnya itu. Rawal Bukhari wa Abu Dawud. Sudah kita lewati Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Imam Abu Dawud siapa namanya kemarin? Imam Abu Dawud antum ini? Imam Abu Dawud siapa namanya kemarin? Tahu atau enggak? Antum? Siapa? Ayo terus. Sulaiman ibn Ash'ath terus. Siapa? Yang keras karena ini yang mengucapkannya agak berat yang belakang ini. Sulaiman ibn Ash'ath. Antum? Sulaiman ibn Ash'ath siapa?
namanya Imam Abu Dawud? Sulaiman ibn al-Ash'ath apa? Lanjutannya? Hah? Naam, As-Sijistani. As-Sijistani. Nah, barakallahu fikum rahmatullahi alaihi. Itu dihafalkan ya, Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani rahmatullahi alaihi. Al-Hammah, al-hawam zawatus sumum. Al-Hammah adalah binatang-binatang yang memiliki racun. Seperti apa tadi? Ular, lipan, kemudian kalajengking. Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya itu yang intinya beracun. Wa qila kullu ma lahu. Nah, barakallahu fikum sumyaqtul. Setiap yang memiliki apa? Racun yang bisa membunuh. Paham ya? Nah, semua yang memiliki racun yang membunuh, yang bisa membunuh, maka itu nah barakallahu fikum minta berlindung kepada Allah Taala dari kejahatannya. Wa qila al-murad kullu nasmatin nah barakallahu fikum tahimu bisu. Maksudnya apa? Intinya setiap sesuatu atau setiap hewan yang apa? Yang kemungkinan besar mendatangkan kejelekan. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya apa? Walaupun itu binatang atau hewan yang tidak beracun pun kalau mendatangkan kejelekan, maka kita minta perlindungan kepada Allah Taala dari kejahatannya. Intaha al-Fath. Selesai penukilannya dari kitab Al-Fath. Fath apa ini? Fathul Bari, karya siapa di sini? Aywa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaihi. Berikutnya, wa min kulli 'ainin lamah ay min 'ainin tusibu bisu. Nah, maksudnya apa? Dan berlindung dari setiap mata yang menyakitkan. Maksudnya adalah apa? Adalah min 'ainin, dari mata yang bisa menimpa kejelekan. Yaitu penyakit ain tadi itu. Paham ya? Itu kalau menimpa seorang yang semula bagus dari rusak, yang semula nah barakallahu fikum taruhlah rapi jadi berantakan. Ain. Nah barakallahu fikum, kalau orang sudah tertimpa ain, itu diantaranya obatnya para ulama telah menyebutkan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu yang baca Al-Qur'an, baca pagi zikir pagi petang, zikir pagi dan petang, kemudian nah barakallahu fikum senantiasa memperbanyak ibadah, berdoa kepada Allah Taala. Karena yang namanya ain ini memang kalau sudah menimpa sebagaimana ana jelaskan tadi bisa merusak, nah barakallahu fikum, atau bisa menghancurkan, atau bisa membuat berantakan, atau yang semisalnya na'am barakallahu fikum, bahkan terkadang bisa membuat orang meninggal dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berarti sudah kita selesaikan hadis yang ke-44 ini mengenai apa? Disyariatkannya memintakan perlindungan untuk anak-anak kecil atau yang semisalnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.